saya Priana Friani dari 1B S1 Keperawatan dengan NIM 2214201096 dari Universitas Bukit Tinggi dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar yang berjudul Sistem Persarafan, Sistem Endokrin, Sistem Reproduksi, Sistem Perkemihan, Sistem Pernafasan, Sistem Muskuloskeletal, Sistem Integumen, Sistem Kardiovaskular, Sistem Hematologi, dan Sistem Pencernaan. Baiklah, di sini pertama saya akan membahas tentang sistem persarafan, yang dimana sistem persarafan ini terbagi menjadi tiga bagian utama, yang dimana sistem persarafan ini merupakan bagian dari otak. Otak ini memiliki tiga bagian utama, yaitu otak besar yang disebut dengan cerebrum, otak kecil yang disebut dengan cerebellum, serta batang otak yang disebut dengan brainstem. Yang pertama yaitu adanya otak besar atau yang kita sebut dengan cerebrum. Cerebrum ini merupakan bagian terbesar di bagian otak. Cerebrum ini pun terbagi menjadi dua bagian, yaitu adanya otak besar dan otak kanan dan otak kiri. Di otak besar ini terdapat 4 lobus. Yang pertama adanya lobus frontal atau lobus ini terletak di bagian depan otak yang fungsinya yaitu mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi dan kepribadian kita. Yang kedua adanya lobus parietal, yang dimana lobus ini terletak di bagian atas otak yang berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu kita. Yang ketiga yaitu adanya lobus temporal. Lobus ini terletak di bagian samping otak yang tugasnya yaitu mengendalikan pendengaran, ingatan, dan emosi kita. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir adanya lobus occipital. Lobus ini terletak di bagian belakang otak yang fungsinya yaitu mengendalikan penglihatan. Gambar otak besar itu kira-kira seperti ini. Yang kedua adanya yaitu otak kecil atau yang kita sebut dengan cerebellum. Otak kecil ini merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang terletak di atas batang otak yang memiliki fungsi utama sebagai pengendali gerak dan keseimbangan serta membantu kemampuan belajar dan mengingat kemampuan motorik. Selanjutnya yaitu di dalam otak itu terdapat 12 sistem saraf kranial. Saraf kranial ini memiliki 2 tugas utama. Yang pertama, tugas ini berhubungan dengan motorik dan sensorik, yang dimana kranial sensorik ini berfungsi untuk membantu mencium aroma, melihat, dan mendengar. Sementara itu saraf kranial motorik berfungsi untuk membantu mengontrol pergerakan otot, kepala, dan leher. Saraf kranial yang pertama yaitu adanya saraf olfaktori. Saraf olfaktori ini bertugas untuk membawa rangsangan bau dari indera penciuman atau hidung ke otak. Yang kedua adanya yaitu saraf optik. Saraf optik ini merupakan saraf kranial yang berperan dalam meneruskan rangsangan dari retina ke otak. Selanjutnya yang ketiga adanya saraf okulomotor. Saraf okulomotor ini berperan sebagai fungsi motorik mata, yaitu mengatur respon pupil ketika menangkap cahaya. Selanjutnya yaitu adanya kelopak mata. Kelopak mata ini akan menggerakkan bola mata ke arah batang hidung. Selanjutnya itu ada saraf troklear. Saraf troklear ini adalah saraf yang mengendalikan otot oblik superior mata, yaitu otot yang berfungsi untuk menggerakkan mata ke tengah bawah. Selanjutnya yaitu ada saraf trigeminal. Saraf trigeminal ini memiliki fungsi sensorik maupun motorik. Fungsi sensorik saraf ini adalah merasakan sensasi di kulit kepala, wajah, dan leher atas. Saraf yang selanjutnya yaitu saraf abdusen. Saraf ini bertanggung jawab dalam mengoperasikan otot rectus lateral, yaitu otot yang menggerakkan bola mata ke arah telinga atau pinggir mata. Selanjutnya yaitu adanya saraf facialis. Saraf facialis ini sangat berperan dalam mengontrol gerakan menutup mata dan akan mengekspresikan wajah
saat menerima rangsangan rasa pada lidah, serta merangsang produksi air mata dan air liur. Selanjutnya yaitu adanya saraf vestibulokler, yang dimana saraf ini bertanggung jawab atas indera pendengaran, keseimbangan tubuh, dan postur tubuh. Selanjutnya yaitu adanya saraf glosopharyngeal. Saraf ini sangat berfungsi berperan dalam berhubungan dengan lidah, tenggorokan, dan salah satu dari kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis. Selanjutnya yaitu adanya saraf vagus. Saraf vagus ini ada beragam sekali fungsinya, mulai dari mengatur gerakan pita suara, jantung, paru-paru, hingga organ pencernaan seperti lambung dan usus. Selanjutnya yaitu adanya saraf aksesori. Saraf aksesori ini sangat bertugas dalam mengontrol otot pada leher untuk menggerakkan leher dan bahu. Selanjutnya yaitu adanya saraf hipoglosal. Saraf ini yaitu fungsinya yaitu berperan dalam bertanggung jawab pada otot di lidah. Baiklah, kira-kira seperti inilah gambar 12 saraf kranial. Selanjutnya yaitu adanya mekanisme gerak refleks, yang dimana mekanisme gerak refleks ini adalah gerak tubuh yang terjadi secara spontan tanpa melalui proses berpikir. Mekanisme gerak refleks ini terbagi menjadi dua bagian, yang dimana mekanisme gerak ini disebut dengan gerak refleks melalui jalur busur refleks. Gerak busur refleks ini pun terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu monosinaptik, dan yang kedua yaitu polisinaptik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Sistem endokrin ini terbagi, yang pertama yaitu hipotalamus. Hipotalamus ini berfungsi mengontrol suhu tubuh, rasa haus, serta rasa lapar. Yang kedua yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini berfungsi untuk memproduksi hormon yang penting untuk kesehatan metabolisme tubuh. Yang ketiga adanya kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini berfungsi membuat cairan yang disebut dengan enzim. Yang keempat yaitu kelenjar gonad. Kelenjar gonad ini berfungsi menghasilkan hormon seks. Yang kelima adanya kelenjar hipofisis, yang dimana kelenjar ini berfungsi melihara konsentrasi. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid. Kelenjar ini yaitu mengatur konsentrasi ion kalsium terhadap plasma, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat melalui ginjal, mempunyai efek terhadap reabsorpsi hormon tubular dari kalsium dan sekresi fosfat, yaitu mempercepat absorpsi. Yang kedua, absorpsi kalsium di usus. Selanjutnya yaitu ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini berfungsi memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit. Yang kedelapan yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini berfungsi memproduksi berbagai jenis hormon. Baiklah, selanjutnya adanya sistem reproduksi wanita, yang dimana sistem reproduksi wanita ini adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja sama untuk tujuan prokreasi. Yang dimana sistem reproduksi wanita ini terbagi atas dua, yaitu organ produksi wanita di bagian dalam dan organ reproduksi wanita bagian luar. Organ reproduksi wanita bagian dalam, yang pertama adanya tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim. Yang kedua adanya ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur sekaligus perkembangan sebelum dibuahi. Selanjutnya yaitu adanya uterus. Uterus ini memberi makanan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin. Selanjutnya yaitu adanya kandung kemih. Kandung kemih ini berfungsi menampung urin. Diproduksi oleh ginjal, dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja untuk memproduksi prokreasi. Yang pertama yaitu adanya sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita ini terbagi dua, yaitu adanya reproduksi wanita bagian dalam
Yang pertama yaitu tuba falopi. Tuba falopi ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim. Yang kedua adanya ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur sekaligus perkembangannya sebelum dibuahi. Yang ketiga adanya uterus. Uterus ini berfungsi memberikan makanan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin. Yang keempat adanya kandung kemih. Kandung kemih ini berfungsi menampung urin yang diproduksi oleh ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Yang kelima adanya vagina. Vagina ini berfungsi sebagai jalan keluarnya bayi. Jalan keluarnya bayi tempat keluarnya darah menstruasi. Yang kelima adanya anus. Anus ini berfungsi untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Yang ketujuh adanya rektum. Rektum ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Sementara feses, tempat penyimpanan sementara dari feses. Selanjutnya yaitu ada organ reproduksi wanita bagian luar. Ya, di mana bagian luar ini adanya labia mayora atau yang disebut dengan bibir vagina. Bibir vagina ini berfungsi melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Yang kedua adanya labia minora. Labia minora ini atau yang disebut dengan bibir vagina kecil berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra. Yang ketiga adanya klitoris. Klitoris ini berfungsi untuk memberikan kenikmatan seksual. Yang keempat adanya lubang vagina. Lubang vagina ini berfungsi untuk jalan lahirnya bagian lunak dan mengalirkan lendir darah menstruasi. Yang kelima adanya uretra. Uretra ini berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Selanjutnya ada selaput darah. Selaput darah ini berfungsi sebagai selaput atau lapisan untuk melindungi yang bukan vagina dan area sekitarnya selama masa pertumbuhan wanita. Selanjutnya yaitu ada cervix. Cervix ini berfungsi sebagai jalan keluarnya janin dari uterus menuju vagina. Selanjutnya yaitu adanya sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria ini adanya organ reproduksi pria. Yang pertama yaitu kandung kemih. Kandung kemih ini berfungsi menampung urin dan memproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Selanjutnya yaitu ada sepasang kandung kemih. Sepasang kandung kemih ini berfungsi menghasilkan cairan yang berbentuk air mani. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa. Selanjutnya ada kelenjar fosfat. Kelenjar fosfat ini berfungsi sebagai sumber nutrisi atau pelindung bagi sperma. Selanjutnya yaitu adanya uretra. Uretra ini berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Selanjutnya yaitu adanya penis. Penis ini berfungsi sebagai saluran keluarnya air mani. Selanjutnya adanya testis. Testis ini berfungsi memproduksi sperma. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis ini berfungsi mengangkut sperma dan pematangan sperma. Selanjutnya ada feroskim. Feroskim ini berfungsi mengeluarkan air seni atau air mani. Selanjutnya ada glans penis. Glans penis ini berfungsi tempat keluarnya urin dan air mani. Selanjutnya ada ureter. Ureter ini berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem perkemihan yang terdiri atas urenaria. Yang pertama itu ginjal, ureter, vesika urinaria atau kandung kemih. Uretra, ginjal terletak di bagian belakang kafum abdominalis di belakang teritorium pada kedua sisi vertebrata lumbalis. 3 buah melekat langsung pada dinding belakang abdomen. Bentuknya seperti biji kacang, beratnya kira-kira 0,5% dari berat tubuh manusia. Ukurannya panjang sekitar 11 cm, lebar 6 cm, dan ketebalan 3 cm. Struktur ginjal ini yang pertama yaitu lapisan luar atau korteks, disebut dengan kulit ginjal, terbungkus oleh kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibros berwarna ungu tua, kurang lebih 1 juta nefron. Lapisan dalam atau medula sumsum ginjal yang berbentuk kerucut renal piramid terdiri dari lubang-lubang kecil. Setiap ginjal ini diselubungi
oleh 3 lapisan jaringan. Jaringan ikat yaitu yang disebut dengan aphasia renal. Aphasia renal ini merupakan sebuah pembungkus terluar. Selanjutnya yaitu yang kedua adanya parirenal. Parirenal ini adalah jaringan adipase yang terbungkus oleh fascia ginjal yang membantu organ tetap pada posisinya. Selanjutnya ada kapsul fibrosa. Kapsul fibrosa ini adalah sebuah membran halus yang transparan langsung membungkus ginjal dan dapat dengan mudah. Selanjutnya ada nefron. Nefron terdiri dari yang pertama yaitu glomerulus, yang kedua tubulus proksimal, yang ketiga lengkung Halley, yang keempat tubulus distal, yang kelima tubulus collectivus. Fungsi dari ginjal ini adalah yang pertama pengeluaran zat sisa organik, yang kedua pengaturan konsentrasi ion-ion penting, yang ketiga pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Selanjutnya pengaturan produksi sel dengan darah merah. Selanjutnya pengaturan tekanan darah ureter. Ureter adalah sebuah saluran fibromuskular yang mengalir urin dari ginjal ke kandung kemih sehingga terletak dalam rongga abdomen dan sebagiannya terletak dalam rongga pelvis atau disebut dengan lapisan ureter. Lapisan ureter ini terdiri dari yang pertama yaitu dinding luar jaringan ikat, yang kedua lapisan tengah atau lapisan otot polos, yang ketiga lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Selanjutnya vesika urenaria. Vesika urenaria ini dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet yang terletak di belakang sintesis pubis terletak di dalam rongga panggul. Vesika urenaria ini terdiri dari yang pertama adanya fundus. Fundus ini yaitu bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah bagian terpisah dari rektum oleh patium rectovesikal yang terisi oleh jaringan ikat. Selanjutnya itu jaringan ikat ductus deferens. Selanjutnya itu ada korpus. Korpus ini merupakan bagian antara vertex dan fundus. Selanjutnya itu vertex. Vertex ini merupakan bagian yang runcing ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis. Selanjutnya itu struktur urenalial. Strukturnya yaitu yang pertama dinding vesika urenaria yang terdiri dari lapisan luar, tunica muscularis atau yang disebut dengan lapisan otot. Selanjutnya yaitu tunica submucosa atau yang disebut dengan lapisan jaringan ikat yang terletak di bawah mukosa. Selanjutnya itu adalah lapisan mukosa atau yang disebut dengan lapisan bagian dalam uretra. Selanjutnya uretra ini merupakan saluran membranosa sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi sebagai menyalurkan air kemih dari kandung kemih keluar tubuh uretra pria. Lapisan uretra pria ini terdiri dari yang pertama adanya lapisan mukosa atau lapisan paling dalam, yang kedua adanya lapisan submukosa. Lapisan submukosa ini merupakan uretra pada pria yang terdiri atas uretra prostatnya yang panjangnya merupakan 3 cm. Selanjutnya uretra membranosa adalah bagian yang terpendek 1 sampai dengan 2 cm. Selanjutnya uretra cavernosa merupakan uretra yang terpanjang. Selanjutnya ada uretra wanita. Uretra wanita ini terdiri dari tunica muscularis atau yang disebut dengan lapisan sebelah luar. Yang kedua ada lapisan spongiosa. Yang ketiga ada lapisan mukosa atau yang disebut dengan lapisan sebelah dalam muara uretra pada wanita yang terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina uretra. Di sini vagina dan uretra hanya berfungsi sebagai saluran ekresi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang respirasi. Sistem respirasi adalah sebuah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur lainnya yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Alur respirasi yang pertama yaitu ada rongga hidung. Rongga hidung ini merupakan tempat atau pintu utama dari menghidup udara yang dihirup. Fungsinya itu sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Selanjutnya ada rongga hidung.
Rongga hidung ini juga menjaga kelembapan suhu tekanan udara. Selanjutnya ada faring. Faring ini merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas berupa tabung yang terletak di bagian mulut dan rongga hidung. Fungsi dari faring ini adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut menuju ke trakea. Selanjutnya ada epilotis. Epilotis ini adalah sebuah katup yang berfungsi untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam saluran udara pada tenggorokan. Selanjutnya yaitu ada laring. Laring ini adalah sebuah saluran pernafasan yang membawa udara menuju trakea, yang dimana fungsi dari laring ini adalah untuk melindungi saluran pernafasan dan mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernafasan. Selanjutnya yaitu adanya trakea atau yang disebut dengan batang tenggorokan. Batang tenggorokan ini adalah sebuah tabung udara yang memiliki ukuran yang besar, yang dimana fungsi dari trakea ini adalah untuk menyalurkan udara menuju ke paru-paru. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini adalah sebuah saluran yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru, yang dimana fungsinya yaitu untuk mengantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru, sekaligus menyalurkan dari paru-paru. Selanjutnya yaitu adanya bronkiolus. Bronkiolus ini adalah sebuah cabang bronkus yang bertugas mengalirkan udara ke alveoli, yang dimana fungsinya yaitu mengendalikan sejumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika bernafas. Alveolus berada di dalam paru-paru berupa seperti kantung kecil yang berkerumun seperti buah anggur, yang dimana fungsi dari alveolus ini adalah sebagai tempat bertukarnya oksigen CO2 di paru-paru.
Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem integumen yang terdiri atas epidermis yang itu luar tipis. Yang kedua terdiri atas epitelium. Selanjutnya terdiri atas suplai darah kurang pada lapisan ini mendapat nutrisi dari basemen membran. Yang selanjutnya yaitu terdapat keratin yang selalu berganti dan mati. Selanjutnya ada lapisannya yang disebut dengan stratum corneum. Selanjutnya butuh waktu 28-45 hari untuk berganti. Pembentukan vitamin D juga pada lapisan ini. Melanosi memberi warna pada kulit. Selanjutnya ada dermis, cirinya yaitu letaknya di dalam, tebal, terdiri dari kolagen atau jaringan ikat. Selanjutnya fibroblast adalah sel yang bermigras dan dalam penyembuhan luka. Selanjutnya terdapat juga jaringan elastin yang memproduksi pelumas. Selanjutnya kaya dengan saraf sensori yang mentransmisikan rasa nyeri, rasa raba, suhu tekan, tusuk, dan lain-lain. Selanjutnya ada lapisan subkutaneous yang ciri-cirinya di mana yang pertama penyimpanan lemak langsung melapisi tulang dan otot. Yang kedua yaitu pembuluh darah sensitif tekanan. Selanjutnya ada pembagian kulit. Pembagian kulit ini terdiri yang pertama atas rambut, kuku, kelenjar. Selanjutnya yaitu rambut. Rambut ini terdiri atas hairs atau pili yang terdiri dari pertama batang. Batang itu merupakan bagian dari superficial. Selanjutnya ada akar yang terletak di dalam kulit yang dikelilingi oleh follisle. Selanjutnya ada dendrit. Dendrit ini akar rambut sekeliling folikel rambut. Selanjutnya ransang saraf jika batang rambut bergerak. Selanjutnya warna rambut. Warna rambutnya tergantung melanositis. Selanjutnya uban. Uban karena sintesis pada enzim trosinases. Selanjutnya ada kelenjar sebasea yang ciri-cirinya yaitu yang pertama terhubung dengan folikel rambut, yang kedua memproduksi sebum, yang ketiga memberi minyak pada kulit, yang keempat meminimalkan kehilangan air kulit. Selanjutnya yaitu kelebihan produksi sebum pada remaja adalah jerawat. Yang pertama cirinya yang dimana melembutkan kulit, menghambat pertumbuhan bakteri. Selanjutnya ada skin glands. Skin glands ini merupakan kelenjar pada kulit yang memproduksi dua hal. Yang pertama yaitu adanya exocrine. Exocrine ini adalah bagian yang keluar dari dalam dermis. Selanjutnya ada saluran pipa pada akhir pori-pori epidermis. Selanjutnya produksi kira-kira 600 ml keringat atau rata-rata ini untuk orang dewasa perharinya. 200 mm sembil 400 ml. Selanjutnya ada insensible yang fungsi utamanya yaitu hilang panas. Selanjutnya ada apparition. Apparition ini ciri-cirinya terbatas seperti axilla, pubis, areolae, birth area, in males. Selanjutnya bagian yang keluar dari dalam dermis or subcutaneous layer. Selanjutnya saluran terbuka dalam folikel rambut. Selanjutnya yaitu sekresi agak viscosus sama dengan sekresi eccrine plus lipids and proteins. Selanjutnya tidak berfungsi until puberty. Selanjutnya yaitu ada nails. Nails ini merupakan lapisan agak keras yang terdiri dari sel keratin, yaitu memanjangnya sekitar 0,1 mm per harinya. Selanjutnya ada fungsi kulit. Fungsi kulit ini melayani beberapa fungsi. Yang pertama protection, yaitu artinya melindungi. Yang kedua melindungi fisik, physical barrier. Yang ketiga melindungi secara kimia atau yang disebut dengan semi cell barrier. Cuka, mantel, memperlambat pertumbuhan. Selanjutnya ada macrophages. Selanjutnya ada perasa atau sensation. Selanjutnya ada touch, pressure, vibration, tickle, pain, warm, cold. Selanjutnya ada excretion and absorption. Selanjutnya ada sweat supports atau sarana expression salt, ammonia ure. Beberapa molekul larutan lipid ini diabsorpsi melalui kulit. Selanjutnya yaitu ada pembekuan.
pembekuan vitamin D atau yang disebut dengan sintesis of vitamin D. Selanjutnya ada sel epidermal, yang artinya yaitu merubah derivat kolesterol ke dalam vitamin D prekursor sinar matahari. Selanjutnya ada liver and kidneys. Liver and kidneys ini kemudian merubah kalsitriol yang bentuknya aktif, bantuan penyerapan kalsium dari saluran GI. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang komponen darah atau hematologi. Yang pertama adanya plasma darah. Plasma darah ini merupakan komponen cair darah yang disebut dengan plasma. Plasma darah terdiri dari campuran air, gula, lemak, protein, dan garam. Tugas utamanya adalah mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, produk limbah, antibodi, protein pembekuan, pembawa pesan kimia seperti hormon dan protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya yaitu ada sel darah merah atau eritrosit, yaitu sel yang paling melimpah dalam darah. Sekitar 40-45% volume darah terdiri dari sel darah merah. Eritrosit ini juga mengandung protein khusus yang disebut dengan hemoglobin. Selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit daripada sel darah merah, leukosit ini mempunyai peranan yang amat besar dalam melawan infeksi. Jumlah leukosit ini dalam tubuh kira-kira sekitar 1% dari seluruh volume darah. Yang terakhir yaitu ada trombosit. Trombosit ini tidak seperti sel darah merah dan putih. Trombosit ini sebenarnya bukan sel, melainkan fragmen sel yang lebih kecil. Trombosit membantu proses pembekuan darah atau koagulasi dengan berkumpulnya di lokasi. Baiklah, materi yang terakhir saya akan membahas tentang sistem pencernaan, yaitu sistem pencernaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem pencernaan manusia terdiri atas yang pertama yaitu adanya organ pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini yaitu kelenjar ludah, pankreas, hati, dan empedu. Pencernaan dibagi menjadi dua. Yang pertama pencernaan secara mekanik, yaitu proses pencernaan makanan menjadi molekul yang lebih kecil tanpa melibatkan enzim. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi adalah proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim, zat kimia yang dihasilkan tubuh untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia. Selanjutnya ada organ pencernaan manusia yang terdiri atas pertama mulut. Di mulut adanya gigi, lidah, dan kelenjar ludah sebagai sistem pencernaan. Makanan yang masuk ke mulut akan mengalami proses pencernaan mekanik oleh gigi, jika kimiawi oleh enzim amilase. Selanjutnya ada kerongkongan. Kerongkongan adalah jalur masuk makanan yang bernama faring. Kerongkongan adalah jalannya menuju ke lambung. Dinding kerongkongan yang terdapat otot melakukan gerakan peristaltik agar makanan terdorong masuk. Selanjutnya ada lambung. Lambung ini letaknya di bawah sekat rongga dada atau diafragma. Bentuknya seperti kantung. Lambung ini memiliki 3 bagian, yakni kardia bagian atas, fundus bagian tengah, dan pleuros bagian bawah. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus ini merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk pemecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Yang selanjutnya ada usus besar. Usus besar ini terdiri atas kolon. Kolon adalah bagian usus besar yang paling panjang dan terbagi menjadi 4 bagian, yakni ascendent atau kanan rongga perut. Selanjutnya transversum yang melintang dari kanan ke kiri. Selanjutnya yaitu descendant, kiri rongga perut. Selanjutnya ada sigmoid yang berhubungan dengan rektum. Fungsi lain usus besar adalah membusukkan sisa makanan, menyimpan eliminasi sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, mendegrasi bakteri. Selanjutnya ada rektum dan anus. Rektum ini merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Bagian sempit terjadi akan mengarah ke anus untuk saluran sisa makanan. Anus ini berfungsi mengeluarkan feses, sedangkan rektum menerima feses dari usus besar dan bisa menampungnya sesaat. Rektum juga memberikan sinyal pada anus bahwa ada feses yang harus dikeluarkan atau harus tertahan sampai kondisi memungkinkan untuk buang air besar. Kelenjar pencernaan yang pertama yaitu ada pankreas. Pankreas adalah kelenjar yang berada di belakang bagian perut atas dan berfungsi untuk membantu pencernaan. Pankreas dapat menghasilkan enzim yang disekresikan ke usus kecil, pencernaan protein, lemak, dan karbohidrat. Getah pankreas terdiri dari enzim amilase pankreas, enzim lipase pankreas, teripsinogen, natrium bikarbonat, dan selanjutnya ada hati. Hati atau liver adalah organ terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati ini terletak tepat di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh dan mempunyai sejumlah peran penting. Organ ini berperan dalam produksi cairan empedu yang bertugas membantu
yang bertugas membantu dan proses pencernaan makanan. Hati juga menyimpan energi untuk tubuh dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa ketika glukosa darah rendah. Selanjutnya ada kelenjar empedu. Empedu berperan untuk membantu proses pencernaan terutama dalam pemecah lemak, membantu proses penyimpanan vitamin yang larut pada tubuh, mengeliminasikan produk sisa makanan, dan membuang racun-racun yang ada pada tubuh. Empedu mulai bekerja pada saat kita mengkonsumsi makanan yang berlemak.